Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya kita di minggu ketiga, tidak terasa apabila teman-teman eh, tidak menyia-nyiakan waktu untuk belajar, tentu akan merasa kurang dan merasa cepat hari-hari kita berlalu. Karena kita tahu sendiri bahwa jasa ini sangat terkait dengan waktu. Saya menyampaikan ini tentu ada keterbatasan waktu. Jadi jasa itu sebenarnya adalah fungsi waktu. Ketika teman-teman menggunakan pesawat, itu adalah fungsi waktu. Yang dibeli waktunya dan perpindahan tempat. Nah, makanya teman-teman saya harapkan dalam belajar itu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Biar bisa mendapatkan hasilnya nanti, entah itu nilai atau pengetahuan. Yang terpenting bagi saya itu pengetahuan. Nah, di minggu ketiga ini masih berhubungan dengan minggu-minggu pertama. Minggu pertama saya telah menjelaskan konsep pemasaran jasa. Bagaimana jasa itu penting baik bagi konsumen maupun antar lembaga. Bagaimana suatu perusahaan itu tidak bisa berdiri sendiri karena mereka harus fokus pada core bisnisnya. Misalnya kemarin saya contohkan Toyota itu harus fokus dalam membuat mobil. Sementara jasa-jasa lainnya, terutama yang IT, desain, itu bisa diserahkan atau di outsourcing-kan ke perusahaan lain, diserahkan ke pihak ketiga. Dan outsourcing ini sudah menjadi bagian dari kehidupan bisnis. Teman-teman bisa melihat itu ketika misalnya di suatu perusahaan itu jasa kebersihannya itu di outsourcing, security-nya juga, jasa keamanannya juga menjadi bagian dari outsourcing. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan belajar mengenai dinamika bisnis jasa dan pentingnya pemasaran jasa. Ini masih bagian-bagian pengantar, tiga kuliah ini masih bagian pengantar. Kita belum masuk bagaimana cara memanage sebuah perusahaan jasa atau menjual jasa agar disukai oleh konsumen tentunya. Yang pertama itu pentingnya pemasaran jasa. Kenapa sih kita harus belajar mata kuliah ini? Yang jelas, secara praktis, latar belakang saya praktisi, saya sudah masuk ke dalam industri. Jadi teman-teman itu kita persiapkan untuk masuk ke industri. Jadi saya bisa memberikan gambaran ke depan ketika teman-teman masuk ke dunia profesional. Nah, pemasaran jasa ini sangat penting karena yang pertama, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya di minggu pertama, sektor jasa mendominasi perekonomian dunia saat ini, termasuk Indonesia. Sebagian besar GDP kita, perekonomian kita itu adalah sektor jasa. Data tahun 2017 saja, sektor jasa itu sudah dominan, lebih tinggi proporsinya dibandingkan dengan sektor industri dan sektor pertanian. Di sini bisa menggambarkan ke depan bahwa pola pekerjaan di masa depan, termasuk teman-teman ini, makanya diantisipasi, diperkenalkan mata kuliah ini, adalah akan memasuki bisnis yang di mana hampir sebagian besar dunia pekerjaan, lapangan kerja itu adalah di sektor jasa. Itulah pentingnya kita pahami pemasaran jasa ini. Perekonomian negara saat ini bergantung pada jasa. Bahkan negara-negara maju, seperti datanya sudah sampaikan di pertemuan pertama, sudah hampir lebih dari 70% adalah jasa. Australia, Selandia Baru, Jepang, Singapura, yang tentunya Singapura itu bukan negara industri, dia negara jasa. Amerika, itu sangat bergantung sekali pada jasa. Dan ke depan lapangan kerja pun adalah lapangan kerja sektor jasa. Salah satu jasa penting kemarin yang sudah saya sampaikan adalah jasa pendidikan. Teman-teman bisa lihat sendiri di Schedule of Commitment Indonesia di ASEAN Framework Agreement on Services, AFAS, itu adalah didominasi
Kita secara unilateral maupun secara kerjasama internasional sudah meliberalisasi sektor jasa pendidikan kita. Ini adalah warning bagi teman-teman sekarang untuk meningkatkan kualitas ketika masuk ke jasa pendidikan, entah teman-teman menjadi guru, teman-teman menjadi tutor bisnis, atau menjadi pelaku bisnis pun, teman-teman punya mendirikan startup segala macam. Startup sendiri itu ada perusahaan jasa. Nah, jasa sendiri pun sudah dibicarakan di GATS, General Agreement on Trade and Services, sejak tahun 94. Sekarang baru booming orang-orang ngomong startup, startup, startup. Sosial media. Tahun 94 itu sudah dipikirkan oleh ahli-ahli ekonomi dunia bahwa tak berapa puluh tahun ke depan itu yang booming itu jasa. Ya. Jadi ini adalah mata kuliah yang akan mengantisipasi teman-teman ke depan untuk siap dan setidaknya mengenal sektor jasa itu. Sebagai konsekuensi dari munculnya ekonomi jasa, pengetahuan yang mendalam dan keterampilan kompetensi dalam memasarkan dan mengelola layanan ini jasa ya, menjadi sangat penting untuk kesuksesan bisnis perusahaan. Ini menurut Priska Mastarida. Jadi konsekuensi ke depan, di mana Indonesia ini sekarang sektor jasanya terus bergerak, mendominasi perekonomian, mendominasi GDP, maka nanti sektor jasa itu pengetahuan yang mendalam tentang kompetensi, proses jalannya bisnis jasa, mengelola layanan, atau mengelola jasa dan memasarkannya itu adalah salah satu hal yang penting. Nah, ini pentingnya sebuah pemasaran jasa. Era layanan baru atau era jasa baru ditandai dengan dominasi pekerjaan jasa, pengetahuan profesional serta keterampilan dan kualifikasi baru, terutama di bidang layanan atau di bidang jasa, sangat penting untuk dipahami. Pekerjaan berkonsep tradisional, ingat ya, pekerjaan berkonsep tradisional bertahap digantikan oleh pekerjaan profesional, manajerial, dan administrasi yang dilakukan di kantor dan di outlet layanan, di jasa ya. Jadi pekerjaan teman-teman bisa lihat sendiri betapa disrupsi teknologi kemarin kita pelajari di minggu pertama itu, hal-hal yang membuat era jasa ini berkembang dengan cepat, salah satunya teknologi. Di jasa, misalnya jalan tol. Jasa jalan tol itu teman-teman ada berapa ribu pekerjaan yang hilang akibat dari teknologi. Dulu teman-teman bayar tol, sekarang nggak perlu, ada petugas tolnya. Sekarang tidak ada lagi. Ini antisipasi ke depan. Nah, teman-teman dipersiapkan sebagai seorang profesional, tentunya. Salah satu yang kita bicarakan di sektor jasa ini adalah movement of natural person. Jasa itu sangat terkait dengan profesi seseorang, orangnya, titik karyawannya. Bukan barangnya, bukan mesinnya lagi. Ya. Jadi, karyawan yang mempunyai kompetensi luar biasa mulai diberlakukan sebagai aset berharga bagi perusahaan. Contohnya banyak perusahaan startup yang memberikan saham ESOP. Nah, ESOP ini, teman-teman kalau pernah lihat YouTube-nya Pak Dahlan Iskan, ada salah satu orang Surabaya atau orang Malang yang bekerja di Tesla. Bagaimana dia bekerja software engineer atau apa gitu. Dia menjadi apa namanya? Itu sebenarnya adalah pekerja jasa. Menjaga bagaimana kualitas layanan dalam sebuah mobil, karena dalam mobil Tesla itu kebanyakan adalah servicesnya. Bagaimana jadi mobil sebagai barangnya, tapi ada software di dalamnya. Nah, bagaimana sebuah perusahaan jasa, Tesla itu selain barang dia juga perusahaan jasa, menghargai karyawannya, dia diberikan saham. Kalau teman-teman lihat tuh ada orang Indonesia, dia ada sering keluar di YouTube, saya lupa namanya. Kalau di Amerika itu selain diberikan gaji, kalau teman-teman masuk ke era ini, teman-teman juga diberikan saham agar teman-teman itu termotivasi memajukan perusahaan.
yang dikenal dengan ESOP, Employee Stock Option Program. Ini yang menginisiasi program ini itu perusahaan jasa, terutama startup ya. Jadi teman-teman akan termotivasi untuk bekerja lebih rajin lagi gitu. Karena ujung tombak dari perusahaan jasa sebagaimana kita jelaskan adalah karyawan. Cara menghargai karyawan ini yang diinisiasi oleh perusahaan jasa adalah memberikan dia saham agar dia merasa memiliki perusahaan tersebut. Nah, perubahan lain, penerapan baru teknologi yang merangsang inovasi produk jasa dan memfasilitasi penyediaan jasa serta penerapan sistem baru seperti manajemen hubungan pelanggan, CRM, dan kualitas layanan sistem informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Ini CRM nanti, ini bukan di mata kuliah ini kalau CRM ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Ini di mata kuliah bisnis digital, saya juga mengajar nanti. Bagaimana mengolah konsumen. Mungkin teman-teman sudah biasa itu ketika teman-teman mendownload aplikasi tertentu, misalnya Kopi Kenangan, nanti akan senantiasa dihubungi sama oleh Kopi Kenangan, ada harga baru, dia menawarkan produk. Ini adalah era baru dari jasa gitu. Kalau CRM zaman dulu ditelepon, biayanya mahal, dikirimkan majalah. Kalau sekarang dengan perubahan teknologi itu semakin lebih murah dalam mempromosi jasa. Nah, masih di pentingnya pemasaran jasa, kemarin sudah kita jelaskan berdasarkan sektor jasa, apa saja sih yang masuk dalam jasa, pengetahuan produk atau product knowledge. Itu sangat penting bagi seorang pemasar, bagi seorang karyawan. Ketika teman-teman bekerja sebagai contohnya bekerja sebagai manajer sumber daya manusia misalnya, SDM di perusahaan seperti taruhlah restoran misalnya McDonald's. Teman-teman tidak ada hubungan langsung dengan apa namanya? dengan produknya. Tetapi teman-teman itu dianggap oleh orang luar itu sebagai harus tahu produk itu. Apa sih yang membedakan antara, apalagi bekerja sebagai seorang marketing. Sering sekali kita lihat banyak sekali marketing yang tidak tahu produknya. Dia cuma memasarkan dari mulut dengan cara tradisional, tentu akan terlihat bedanya jumlah barang yang akan dia jual atau jasa yang akan dia jual dibandingkan dengan orang yang mengerti produknya. Itu pentingnya kita kemarin memahami produk jasa. Dengan memahami produk kita bisa menjual, kita mengetahui karakteristik segala macam. Nah, ini menurut Kotler, dalam menawarkan jasa atau menjual jasa, ada beberapa karakteristik, ada 4 karakteristik yang kita lihat terlebih dahulu. Ini apakah itu barang murni ataupun jasa murni? Tentu kita lihat misalnya barang murni. Nanti saya tanyakan apa yang dimaksud dengan barang murni. Barang murni itu benar-benar barang, tidak ada jasa yang menyertainya. Langsung dikonsumsi. Sabun, gula, teh, itu contohnya barang murni itu. Kemudian barang berwujud dengan layanan yang menyertainya seperti komputer. Ada di komputer itu sebuah barang itu tidak ada apa-apanya kalau nggak ada software. Arti barang berwujud dengan layanan. 50-50 ini. Kemudian ini sudah dominan jasanya. Yang ketiga ini sudah 75% jasa. Jasa yang menyertai barang atau layanan seperti perjalanan penerbangan. Jadi jasanya yang dijual jasanya kan. Tiketnya, jasanya. Nah, di situ ada produknya ya pesawatnya itu sendiri. Tetapi yang teman-teman beli kan jasanya itu. Kemudian layanan murni. Nah, ini sudah purely services. Pengasuh bayi, nurse, dokter. Ini 4 kategori. Ini masih bagian dari terkait dengan mata kuliah di minggu kedua.
Sudah paham teman-teman? Karakteristik-karakteristik ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, ini Pak, dia. izin bertanya, Pak. Ya, Itu kalau apa? Kalau Indomaret sama Alfamart masuknya di nomor berapa tuh, Pak? Nomor 2 Alfamart atau nomor atau 3? Indomaret. Nah, kalau dia 50-50, 50-50, tapi core bisnisnya itu adalah distribusi. Core-nya itu distribusi ya, yang harus kita pahami itu. Dia tidak memproduksi. Dia cuma menyalurkan. Nah, dia menjual produk, tapi itu bukan produk dia. Dia mengambil untung dari penghasilan utamanya itu apa? Mengambil untung dari sisa barang itu kan, tidak memproduksi barang. Core bisnisnya dia itu ada margin dari atau biaya distribusi. Ya, itu 75%. 75%. Walaupun perhitungan fixnya itu bisa dihitung itu dengan metode input output, tapi tidak saya ajarkan di sini. Bisa ada input output berapa persen dia menggunakan jasa, itu ada di tabel disediakan oleh BPS 5 tahun sekali. Itu ada tabelnya. Misalnya jasa ini berapa persen dia jasa, berapa persen dia barang. Itu kalau Indomaret itu core bisnisnya itu adalah distribusi. Ya. Walaupun head office-nya dia ada juga yang packaging. Packaging itu bagian dari pekerjaan Indomaret juga. Ada tisu yang mereknya Indomaret. Ada minuman apa namanya Aqua mereknya Indomaret. Itu yang itu bukan produk dia itu. Dia cuma packaging aja. Diproduksi oleh apa untuk Indomaret biasanya kan seperti itu. Nah, itu bagian dari distribusi. Nah, ini ada physical elemennya ke atas. Makin ke atas grafik ini, makin berwujud, makin dominasi barangnya semakin besar. Paham? Makin ke atas, nih, fast food. Yang tadi ditanyakan kan, fast food itu 50-50 dia. Dia memproduksi dan dia menjual. Nah, makanya saya katakan kemarin, ketika teman-teman membeli ayam sepotong itu paling 2.000 ya, 3.000 lah di pasar itu. Kalian goreng sendiri, itu mungkin 5.000. Kalau kalian beli di KFC, itu jadi 13.000. Itulah jasa mereka itu. Jasa margin itu yang dijual, jasa mereka ya itu. Biaya produksi kan dipasarkan gitu. Jadi dia itu 50% jasa, fast food itu 50% barang. Dia jual ayam kan. Nah. Kemudian di sini ada mobil, itu semakin ke atas kan, tapi di dalam mobil termasuk pakai apa namanya penjahit segala macam ini, ada barangnya. Tetapi dominan jasanya udah mulai berkurang nih kalau kita tarik ke bawah ke sini. Sudah mulai berkurang kan kontribusi jasanya kan, makin ke atas. Nah, kemudian ada apa namanya lapangan golf makin berkurang ke sini, wine terus CD makin berkurang. Kemudian apa namanya physical elemennya kita bisa terlihat di sini physical elemennya, kandungan barangnya. Tapi ini belum kita lihat nilainya, tapi terlihat, bisa dirasakan barangnya itu terlihat gitu. Kandungan barang dari jasa itu bisa dilihat. Kalau fast food ini kalian bisa lihat ayamnya, jahit baju itu, jasa penjahit itu kalian bisa merasakan itu hasil karya dia. Kemudian di mobil baru itu ada jasa sales, ada jasa distribusi sebagai tempatnya, ada jasa bengkel. Kemudian di sini di golf club ini ada apa namanya, ada macam-macam tuh, ada caddy, pemandu jasanya. Kemudian ini ada CD player, ada deterjen. Makin ke sini makin kelihatan apa namanya kandungan jasanya semakin kecil, kandungan intangible elemennya. Ya. Kemudian makin ke sini semakin
sedikit physical elemennya, kandungan barangnya lah, bahasa mudanya itu kandungan barangnya yang bisa dilihat itu semakin sedikit. Internet banking itu bahkan sudah pure ya. Kemudian asuransi jiwa, konsultan, itu konsultan hukum, itu jasa banget gitu. Ireland, nah, makin ke sini makin intangible elemennya itu atau kandungan jasanya itu semakin besar. Ke sini kan tidak menjual barang deh. Makin ke sini benar-benar kita datang benar-benar jual waktu gitu. Kita datang konsultasi ke dokter yang kita beli itu keahlian dia dan waktu. Nah, baru kita masuk ke tadi pentingnya pemasaran jasa dengan mengenal produknya, mengenal masa depan ekonomi dunia saat ini maupun ke depan seperti apa agar mudah diantisipasi oleh teman-teman sebagai yang akan terjun di bisnis ini setelah kalian lulus. Apapun profesi kalian pasti berhubungan dengan jasa. Saya tanya sekarang, ada nggak perusahaan yang tidak berhubungan dengan jasa? Tidak ada ya. Teman-teman mau jadi apa aja? Mau jadi apa aja? Bisnismen, tukang soto, pecel lele, akan berhubungan dengan sektor transportasi. Bahkan sektor transportasi itu mengambil peran penting. Contohnya, kalian beli durian di Jakarta itu bisa 200.000, 100.000. Tapi kalian ke Sumatera atau ke Bangka, ke Palembang itu harganya 25.000 sampai Jakarta 150.000. Berapa besar kandungan jasanya dalam satu durian? 120.000 itu adalah jasa. Dalam satu butir durian aja itu. Nah, dinamika bisnis jasa dan pentingnya pemasaran jasa tadi, sekarang dinamika bisnisnya. Nah, ada beberapa karakteristik dari bisnis jasa. Yang pertama, permintaan jasa itu heterogen, tidak homogen. Dalam satu jasa aja permintaannya bisa macam-macam. Ya, seperti halnya barang juga beberapa yang dengan kualitas yang berbeda-beda, permintaannya juga macam-macam, tapi jasa itu lebih macam-macam lagi. Makanya di satu penerbangan aja ada penumpang yang minta duduk di kelas bisnis, ada penumpang yang minta duduk di kelas ekonomi, ada penumpang yang tidak bisa merubah waktunya karena dia seorang pelaku bisnis traveler, itu fix waktunya. Sementara kalau seorang yang liburan, kayak teman-teman, itu masih bisa fleksibel lah. Diiming-imingin uang harga tiket murah, kalian bisa pergi kapan saja. Sedangkan seorang bisnis traveler ada meeting di Jogja, dimanapun itu, mereka tidak bisa merubah. Jadi permintaan jasa itu tergantung dari orang ya. Di satu produknya itu macam-macam permintaannya. Oke. Kemudian perlu ketidakpastian. Jadi karakteristik yang luar biasa dari jasa itu penuh ketidakpastian. Jadi permintaan itu dikelompokkan berdasarkan permintaan reguler dan permintaan yang tidak pasti. Nah, kita melihat karakteristik dari permintaannya itu, contohnya di bank. Ada orang yang datangnya acak-acak. Mungkin teman-teman sekarang anak-anak muda itu jarang sekali ke bank. Kecuali udah masalah aja kan. ATM tertelan. Ini harus diantisipasi seorang manajer jasa bank itu kan jasa keuangan. Harus diantisipasi bagaimana sih pola permintaan atau konsumsi dari jasa ini. Ya, jadi perlu ketidakpastian. Sedangkan kalau nasabah individu itu tidak pasti datangnya untuk mendapatkan layanan. Sementara yang bisnis kan rutin dia datang ke bank itu. Ketika mau mencairkan gaji segala macam itu lebih bisa di manage. Kemudian pengelolaan permintaan perlu memahami faktor-faktor. Nah, ini penting dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas dari sebuah jasa itu.
sangat penting untuk diketahui. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, dinamika yang pertama tadi pola permintaan. Yang kedua itu dinamikanya itu kendala kapasitas dalam perusahaan jasa. Mungkin saya kasih gambaran sedikit. Pada waktu tertentu, kalau teman-teman di jasa restoran misalnya, teman-teman datang ke daerah ya yang paling banyak bermain di segmen misalnya kayak seperti warung steak misalnya, di jam-jam makan siang, itu permintaannya membludak, banyak banget orang datang ke sana di daerah hutan kayu misalnya. Itu kendala kapasitas di waktu tertentu. Itu salah satu gambarannya. Nah, penting bagi seorang marketing atau manajer di bidang jasa itu maupun jasa restoran, rumah sakit segala macam. Nah, contohnya di rumah sakit kemarin ketika ada pandemi, kapasitasnya diumumkan pemerintah itu melebihi sampai ada yang duduk menerima, orangnya itu sudah sekarat tapi belum bisa menerima layanan gitu. Banyak hal-hal yang mempengaruhi. Jadi manajer yang kreatif akan mampu memperluas kapasitas jasa yang dalam suatu waktu tertentu adalah tetap, bisa naik turun di waktu-waktu tertentu itu, misalnya kapan itu permintaan tinggi seperti restoran di jam makan siang. Kalau jam-jam antara makan siang dan makan malam itu rendah, apa yang harus dilakukan? Nah, nanti kita jelaskan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, namun bergantung kepada jenis jasanya, akan berbeda-beda tadi. Ada rumah sakit, ada jasa restoran, jasa penerbangan. Jadi kendala kapasitasnya ada 5 faktor-faktor kritis kapasitas. Yang pertama waktu. Ingat ya, faktor-faktor kritis kapasitas dalam layanan, dalam jasa ini yang pertama waktu. Yang harus dipahami ini. Waktu adalah kendala utama untuk proses produksi jasanya. Jasa-jasa utama yang dijual oleh para profesional seperti pengacara, konsultan, psikiater dan lain-lain, periklanan itu sangat sangat terkait dengan waktu. Jadi yang dijual itu waktunya. Tadi kita bicarakan juga. Kemudian karyawan. Organisasi bantuan hukum, sebuah fakultas di perguruan tinggi, organisasi konsultan, kontraktor, reparasi, biro iklan, bisa saja menghadapi kenyataan bahwa pada suatu waktu tertentu tidak bisa memenuhi permintaan konsumennya. Karena semua karyawan dimilikinya sudah bekerja pada kapasitas maksimum. Jadi, seringkali kita datang itu, kita harus mengantri dulu untuk mendapatkan layanan. Kita ke rumah sakit, di jam-jam tertentu, kita harus mengantri. Makan siang pun kita harus mengantri. Nah, bagaimana seorang manajer yang ahli bidang jasa ini bisa mengatur karyawan agar bisa mencapai kapasitas maksimum? Nanti juga akan lebih lanjut. Kemudian peralatan itu untuk perusahaan angkutan, truk, pesawat terbang. Misalnya pesawat itu di waktu-waktu tertentu seringkali kapasitasnya kan terbatas gitu. Menjelang hari raya Idul Fitri, itu pesawat itu penuh. Bagaimana cara mengontrol permintaan? Nanti ada strateginya. Kemudian fasilitas hotel mempunyai jumlah kamar yang terbatas. Teman-teman misalnya mau ke puncak di akhir pekan, itu biasanya hotel-hotel penuh. Tetapi di hari-hari biasa hotel-hotelnya itu kosong di hari-hari kerja gitu. Nah, ini jadi kita harus pahami tadi pola permintaan yang tadi itu faktor-faktor kritis kapasitas, karena waktu, karena karyawan, karena peralatan. Ini waktu terbatas, karyawan yang tidak bisa memenuhi pelanggan dalam waktu tertentu, pelanggannya harus menunggu, kemudian peralatannya yang terbatas.
seperti tadi yang mendukung pesawatnya terbatas, kemudian fasilitas hotel dan lain-lain itu juga terbatas pada waktu tertentu. Nah, dari hal-hal tersebut, kita harus memahami dulu karakter pola permintaan dari sebuah jasa. Nah, pemahaman pola permintaan ini itu diarahkan kepada jawaban dari pertanyaan, mengapa permintaan jasa bervariasi? Tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Segmen pasar yang mana saja yang melakukan permintaan pada suatu titik waktu tertentu. Kita harus pahami ini. Lihat segmennya, misalnya kalau karyawan itu di jam makan siang di restoran itu tinggi, kemudian kereta akan penuh di musim liburan sekolah. Ini segmen-segmen untuk pelajar. Jawaban dari pertanyaan ini jawabannya berbeda-beda setiap jasa ya, teman-teman. Yang harus dijawab oleh seorang manajer ini. Dengan memahami karakteristik jasa tadi, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting karena jarang sekali terjadi permintaan suatu jasa datang dari suatu sumber yang sama. Jadi polanya beragam gitu. Tergantung dari jenis jasanya. Variasinya sangat tinggi. Secara umum, pola permintaan ini dapat dikelompokkan ke dalam permintaan yang dapat diprediksi. Nah, yang bisa diprediksi tadi, contohnya nasabah korporat dari sebuah bank itu bisa diatur pola permintaannya. Kapan dia datang, kapan dia harus dilayani. Tapi kalau yang perorangan itu lebih random, datang kalau perlunya aja. Pola permintaan universitas di jasa pendidikan pun itu bisa diprediksi karena tidak bersifat random. Jadi setiap usaha itu beda-beda pola-polanya, pola permintaannya. Nah, ini adalah strategi untuk menyesuaikan permintaan dan kapasitas. Ingatlah, hampir semua perusahaan itu punya kapasitas yang berbeda-beda. Pesawat punya kapasitas dari jumlah kursinya, universitas punya kapasitas dari jumlah kelasnya, kemudian restoran punya kapasitas di jumlah bangkunya. Kapasitas ini kita bahas ya. Mungkin restoran itu yang lebih mudah contohnya. Restoran, kemudian kereta api, kemudian rumah sakit. Bila organisasi telah memahami kendala kapasitas dan pola-pola permintaannya, maka organisasi itu sudah berada dalam posisi yang sangat baik untuk mengembangkan strategi-strategi untuk menyesuaikan permintaan dan penawaran. Ini permintaan dan kapasitas. Nah, jadi kenapa dalam pemasaran itu kita harus pahami seberapa besar kemampuan kita dalam melayani, dan kita harus pahami pola permintaannya. Itu dulu yang penting. Kapasitas itu artinya kemampuan kita. Kalau orang datang senang-senang aja, kita sebagai pengusaha itu melihat pecel lele, ngantri, itu senang-senang aja. Tapi ada potensi hilangnya konsumen nanti karena tidak terkelola dengan baik. Ini yang menjadi strategi seorang pemasar untuk menyesuaikan antara apa yang dia punya, yang terbatas tadi, dengan pola permintaan yang harus kita pahami. Ada dua pendekatan umum untuk melakukan penyesuaian permintaan dan kapasitas. Yang pertama, mempersempit fluktuasi permintaan itu sendiri dengan cara menggeser permintaan agar sesuai dengan penawaran yang tersedia. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi lembah permintaan akan dinaikkan, sementara puncaknya akan diturunkan sampai ke sedekat mungkin dengan garis kapasitas horizontal optimum. Nanti ada gambarnya. Yang kedua, penyesuaian kapasitas agar sejalan dengan fluktuasi permintaan ini mengimplikasikan pergeseran garis kapasitas horizontal agar sesuai dengan kenaikan dan penurunan kurva permintaan. Teman-teman udah belajar ekonomi, pengantar ekonomi kan? Nanti ada kurva permintaan, nanti saya akan jelaskan dengan gambar nanti.
Insya Allah teman-teman akan paham. Sabar dulu ya. Nah, ini masih berlanjut tadi penjelasannya. Dari ini secara umum ada 2 ya. Ini penjelasannya masih di strategi penyesuaian kapasitas permintaan jasa. Yang pertama tadi, pergeseran permintaan agar sesuai dengan kapasitas, mendorong permintaan latin atau permintaan potensial. Banyak nih permintaan potensial ini belum terlayani, menjadi permintaan real. Atau perusahaan hendaknya dapat lebih baik lagi dalam memanfaatkan sumber-sumber terbatas. Nah, ini penjelasannya yang pertama tadi kan, sama aja mempersempit fluktuasi permintaan itu sendiri dengan cara menggeser permintaan agar sesuai dengan penawaran tersedia. Penjelasannya, contohnya para pelaku bisnis tidak biasa menggeser kebutuhannya untuk terbang dengan waktu terbang atau menyewa mobil dan jasa hotel ke waktu yang lain. Jadi kalau misalnya kita pahami dulu karakteristik permintaannya, kalau seorang pelaku bisnis ini nggak bisa di-manage lagi, dia harus berangkat tepat waktu. Biarin aja dia. Berarti ada sisi karyawan pelanggan kita kan ada bisnis, ada yang biasa. Orang biasa ini bisa diatur. Sebaiknya para wisatawan bisa mengubah jadwal perjalanan maupun kunjungannya ke suatu tempat yang diminati. Pendekatan untuk menggeser atau meningkatkan permintaan akan diuraikan di bawah ini. Pertama, menawarkan harga yang disesuaikan dengan keadaan. Ini dia. Nah, kita lihat di sini. Ini kurva yang saya bilang tadi. Di jam-jam tertentu, jam musim liburan, ini sangat tinggi permintaan ini. Melebihi kapasitas. Ini kapasitas maksimum nih garisnya nih. Kapasitas maksimum yang bisa dilayani. Nah, ini akan terbuang ini. Di atas kapasitas maksimum ini akan terbuang apabila tidak di-manage. Jadi harus dibawa ke sini. Harus bisa dilayani ke sini. Sehingga kalau ini dilayani bisa maksimum capacity ini bisa naik gitu. Ini bisa naik ke garis ini. Caranya bagaimana? Ketika permintaan tinggi ini di musim liburan. Nah, caranya itu ini pertama. Tadi kan kita jelaskan tentang menawarkan harga yang disesuaikan dengan keadaan. Kalau kita tidak punya kapasitas, seorang manajer apa yang dilakukan? Apabila kapasitasnya itu jauh melebihi apa yang harus dia lakukan, maka dia itu akan meningkatkan harga. Di waktu ini, tentunya di waktu ini. Seringkali tiket pesawat tadi di waktu-waktu tertentu harganya tinggi. Nah, agar apa? Agar dia turun ke garis ini tadi. Jadi lembah permintaan akan dinaikkan. Ini lembahnya nih. Ini naik, ini turun. Nah, ini batas maksimum bisa dilayani. Kalau kita misalnya 100 kursi ya 100 kursi. Ini masih potensial ini. Ini yang latinnya. Pelanggan potensial. Kita geser waktunya ke sini. Dengan cara apa? Dengan cara kita naikkan harga pas di waktu ini. Waktu liburan kita naikkan harga tiket. Dan ini berlaku kalau teman-teman buka Traveloka di waktu yang musim libur, itu harganya mahal sekali. Kemudian kalau misalnya di sini, apa yang dia harus lakukan? Permintaan di waktu tertentu, turunnya drastis. Apa yang harus dilakukan, Alvin? Nah, ini jadi ada dua sisi ya. Insufficient capacity, kapasitasnya itu tidak cukup. Yang kedua, insufficient demand. Demand-nya itu terlalu kecil. Maka di waktu-waktu tertentu ada tiket promo namanya. Ada waktu-waktu tertentu di jam misalnya di weekdays, hotel-hotel murah. Teman-teman mau liburan misalnya liburan ke Bogor itu bisa menawarkan hotel itu bisa ditawar loh. Menurunkan harga. Nah, ini salah satu polanya. Kembali lagi kita. Ini untuk ini akan di minggu ke-8 nanti kita jelaskan bagaimana menyesuaikan untuk lebih dalam lagi.
Kemudian modifikasi waktu pelayanan, mendirikan lokasi pelayanan alternatif. Kalau kita lihat, contohnya pelayanan pemerintah, kalau teman-teman bayar STNK, bayar pajak itu, ada alternatifnya, ada yang atau di hotel, di restoran lah, ada drive-thru. Itu untuk apa namanya, agar kapasitasnya itu orang-orang itu nggak perlu makan di dalam, bisa beli langsung terlayani. Alfamart juga gitu. Kemudian melancarkan promosi pada periode permintaan rendah. Nah ini, kalau di sini kita promosi, beli satu gratis satu, yang biasanya di hari Minggu teman-teman itu datang ke apa namanya, ke pangkas rambut atau barber, itu kan penuh banget nih, sampai ngantri ya, tempat duduknya terbatas. Nah, di waktu-waktu yang kayak gini, seorang manajer itu harus bisa, karyawannya nanti nganggur, kasihan karyawannya, dan tidak baik untuk perusahaan. Kita naikkan ini dengan cara apa? Dengan cara mempekerjakan mereka, kasih diskon. Ada aja orang yang tidak terikat dengan waktu, seperti teman-teman mahasiswa, kuliahnya pun nggak sampai 9 to 5 kan. Teman-teman mungkin lebih senang ke mall saat ini, mungkin di weekdays ya, daripada weekend misalnya kayak itu. Ada aja yang terikat dengan, wah kita nonton aja. Kalau dulu misalnya ketika jasa bioskop itu ada Senin, zaman saya dulu kalau hari Senin itu selalu murah. Kita nontonnya Senin. Waktu saya masih mahasiswa tidak terikat waktu kan. Ada aja konsumen, segmentasi konsumen yang sangat elastis atau sangat tertarik dengan harga. Terikat dia kalau harganya murah, nggak penting waktu bagi mereka. Nah, di sini kita manage kapasitas kita ketika permintaannya itu rendah sekali. Nah, salah satu ini, itu strategi yang pertama tadi. Yang kedua, menyesuaikan penawaran dengan permintaan, berfokus pada penyesuaian atau perubahan kapasitas. Ya, tadi ide dasar untuk strategi ini adalah menyesuaikan atau memperluas atau menambah, menyusun kapasitas untuk memenuhi permintaan. Nah, ini alternatif lain. Alternatif lain kalau misalnya apa namanya, ketika di jam makan siang itu restoran penuh, kita sediakan tikar misalnya. Teman-teman pernah ke Kopi Klotok di Jogja sana itu, kalau lagi makan siang itu sampai sawah-sawahnya penuh. Kita makannya di tikar karena kapasitas makanannya banyak tapi tempatnya tidak tersedia. Pertama, yang kedua, memperpanjang waktu layanan. Misalnya di bank itu kalau apa namanya, setiap harinya ramai. Nah, kalau di apa namanya, ada karyawan yang tidak terlayani di weekdays, maka mereka akan membuka layanan Sabtu Minggu, kayak di mall Bank Mandiri itu di Kelapa Gading misalnya. Ada BCA juga di sana. Kemudian menambah karyawan. Ini penting juga, menambah kapasitas, kan nomor 2 ini kan menambah kapasitas sesuai dengan permintaan, strategi kedua. Kemudian menambah fasilitas atau peralatan, jelas. Nah, kemudian strategi 3, mengatur kapasitas sejalan dengan fluktuasi permintaan. Kalau misalnya kedai kopi di waktu-waktu musim libur kuliah mungkin akan ramai karena, atau musim-musim skripsi atau apapun itu ramai, maka kita rekrut orang-orang yang mau bekerja paruh waktu. Ini bagian untuk menambah kapasitas. Kemudian memberikan pelatihan silang, berbagi kapasitas dengan perusahaan lain, modifikasi kapasitas atau peralatan, merencanakan waktu istirahat selama periode permintaan untuk karyawan. Ini lebih jelasnya begini. Bagaimana cara kita mengelola antara kapasitas yang terpasang dengan tingginya permintaan. Ini sangat penting sebelum kita masuk ke pelajaran apa namanya, ke pemasaran jasa lebih jauh. Bagaimana sih pola permintaan, itu sangat penting kita pahami, dan kapasitas kita itu seperti apa gitu. Kita bisa, apabila tadi ini baru harga ya, kapasitas kita tidak mencukupi di waktu tertentu, setelah kita paham pola permintaan, maka
ketika kapasitas kita tadi penuh, maka kita akan meningkatkan harga. Kemudian mendesain produk. Kemudian waktu dan tempat pelayanan. Seperti tadi dikatakan menambah jam operasional. Kemudian kita mempromosikan dan mengedukasi. Kita bilang, kita edukasi ke pelanggan kita, jangan datang jam segini deh. Kalau mau datang jam segini akan saya kasih diskon misalnya. Karena jam-jam segini kita sibuk banget gitu. Takut tidak terlayani dengan baik. Tapi kalau Bapak punya punya waktu di waktu yang lain, itu akan lebih mudah terlayani. Tetapi ini pentingnya komunikasi pada saat waktu-waktu puncak. Ini waktu-waktu di mana jasa itu dibutuhkan di sini. Nah, seorang manajer itu punya tanggung jawab juga, seorang ahli marketing jasa ini dalam kalau waktu-waktu tertentu tadi, agar karyawannya itu tidak nganggur, maka di waktu yang ini dia harus melakukan strategi yang lain. Pertama, menurunkan harga. Yang kedua, mendesain produk jasanya. Memberikan find additional value proportion for the same capacity. Di waktu-waktu tertentu itu, misalnya pas lagi rendah itu diberikan bonus-bonus, promosi-promosi dari produk-produknya. Yang misalnya ketika waktunya tinggi tadi, desain produknya itu harus singkat gitu kan. Misalnya di barber itu tidak bisa dipijat karena orang kan banyak tuh. Nah, di waktu-waktu yang ketika turun permintaannya itu, maka didesain produknya. Oh, di sini kita bisa kasih nilai lebih. Jadi kalau Bapak datang di siang hari, di waktu kerja, kita bisa pijat dengan harga yang sama. Nah, kalau misalnya di waktu-waktu permintaan rendah ini, ke produsen atau konsumen itu nggak perlu datang, misalnya kita kasih promosi gratis ongkos delivery gitu. Kemudian promosi dan edukasi. Nah, misalnya tadi sama, ketika permintaan tinggi ini tidak cukup kapasitasnya, ini juga kita kasih edukasi juga, promosi. Ini untuk menggeser ke sini, ke waktu ini kan. Nah, waktu ini. Apabila sudah berada di waktu ini, kita kasih dia promosi. Kita kasih nilai lebih tadi. Kemudian kita edukasi dia agar dia itu sebaiknya datang ke waktu ini aja gitu. Kita komunikasikan, sebaiknya Bapak datang ke sini aja gitu. Di waktu yang tidak terlalu ramai. Seringkali kita lihat itu. Kalau kita misalnya teman-teman di restoran-restoran misalnya, itu seringkali dikasih tahu seperti itu. Kemudian yang strategi selanjutnya untuk apabila kapasitas itu tidak cukup. Pertama, inventory demand menggunakan sistem antrian. Nah, ini sering sekali kita lihat itu kan. Gimana sistem antrian itu, entah pakai nomor antrian, kemudian kita pakai sistem nasabah prioritas, atau misalnya biasanya kalau di tukang jahit misalnya kan, kalau jadi 3 hari, saya lagi sibuk nih, tapi kalau mau cepat, ini harganya segini, ini kan. Nah, ini. Kemudian menggunakan psikologi of waiting time to mix weights less. Nah, ini kita buat ketika teman-teman di restoran misalnya, ketika teman-teman harus ngantri, dikasih tempat yang nyaman buat ngantri. Tempat sofanya enak. Mungkin kalau restoran mahal itu diberikan welcome drink agar mereka tidak bosan. Waktu tunggunya menyenangkan gitu. Ini ketika tinggi kapasitasnya. Kemudian
Ini sistemnya reservasi. Siapa yang memesan lebih dulu itu yang akan dilayani itu. Ya, control demand and smoothen it. Nah, itu salah satu strateginya itu dengan ini. Nah, ini dipelajari baik-baik ya teman-teman. Nanti disertai dengan contoh nanti saya minta. Itu pentingnya kalian mencatat apa yang harus kalian lakukan sebagai seorang manajer restoran atau manajer apapun itu ketika permintaan tinggi dan permintaan rendah. Ini dari bukunya Essential of Services. Nah, ini kalau permintaannya turun, ada banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan kalau permintaan turun. Kasih reward ke loyal customer, berapa kali dia cuci mobil, nanti satu kalinya gratis, tapi di waktu tidak sibuk misalnya. Ini umumnya reward ya. Barter capacity ini ya ini ketika kapasitasnya tadi penuh, ya bisa dibarter ke sini, ke sini. Paham ya? Paham nggak teman-teman gambar ini? Yang bawahnya ini waktu, yang atasnya jumlah orang yang datang lah, mudahnya seperti itu. Jumlah orang yang bisa dilayani ini. Yang gambar ini jumlah orangnya, ini kapasitasnya, jumlah tempat duduk, tergantung jenis jasanya. Kalau ini maksimum yang bisa dilayani, kalau di sini ada optimum kapasitas. Optimum capacity ini, demand and supply are well balanced. Artinya di sini itu orang yang datang itu nyaman di sini, di optimum capacity ini. Tidak sesak. Kalau ini sudah sesak nih, ini masih nyaman. Nah, di low utilization ini rendah banget, terlalu sepi ini. Ini yang harus dilakukan. Ini kan low capacity nih. Excess capacity artinya kelebihan kapasitas, sepi. Nah, kalau demand excess capacity ini, demand-nya orangnya permintaannya melebihi. Paham ya? Ada yang belum paham? Nah, ini manajemen perolehan. Ini untuk melihat kapasitas. Nah, manajemen perolehan ini atau yield management adalah, ingat-ingat ya, suatu istilah berkenaan dengan berbagai cara untuk menyesuaikan antara permintaan dan kapasitas terhadap jasa yang mempunyai kendala kapasitas. Hampir semua jasa tadi memiliki kendala kapasitas di waktu-waktu tertentu. Tujuannya adalah memperoleh profit optimum dengan kapasitas tersedia yang terbatas. Ini kita manage tadi. Ini kan sudah kita bicarakan gimana cara memanage-nya tadi dengan ini, cara manage-nya. Nah, tapi ini pola perhitungannya, tapi tidak sulit perhitungannya. Secara khusus, manajemen perolehan dapat diartikan sebagai proses mengalokasikan jenis kapasitas yang benar untuk jenis konsumen yang benar. Jangan kasih promosi ke nasabah prioritas atau konsumen-konsumen yang bawa Mercy atau mobil-mobil seri S. Kita bilang, oh Bapak jangan datang sekarang gitu. Itu tidak berlaku. Kita harus kenal dulu jenis konsumennya, segmennya. Kemudian dalam praktek manajemen perolehan dapat melibatkan model-model matematika. Oh, ini kalau dalam kita atur lebih jauh, teman-teman yang mau fokus ke manajemen operasi ini bisa dihitung nih. Ada linear programming, ada forecasting dan sebagainya, regresi. Tapi ini kan pengantar manajemen marketing, itu tidak perlu kita bicarakan sampai ke situ. Intinya manajemen perolehan ini dihitung pengukuran efektivitasnya. Jadi gini. Jadi intinya adalah perolehan aktual dibagi dengan perolehan potensial. Apa itu perolehan aktual? Perolehan aktual itu adalah kapasitas aktual dikali dengan harga. Misalnya di situ yang paling gampang dihitung itu misalnya kereta api. Kereta api itu ada satu gerbong misalnya. Itu menyediakan 100 kursi dikali dengan harga rata-rata 500.000 misalnya ke Jogja. Jadi berapa? 100 kali permintaannya yang saat ini misalnya di waktu tertentu kapasitas aktualnya itu 500 dikalikan dengan harga rata-rata 500.000 berarti berapa tuh? 5 juta ya.
50 juta. Nah, kemudian dibagi dengan kapasitas totalnya, dikali harga maksimum. Baru kita akan lihat nanti efektivitasnya. Misalnya, di sini akan dalam bentuk persen ya. Semakin mendekati nilai 100, maka itu akan semakin efektif. Semakin mendekati. Jadi gini, contohnya. Perolehan aktualnya tadi, aktualnya sama dengan kapasitasnya itu misalnya 100, kapasitas aktual yang aktualnya artinya yang sedang digunakan, yang sedang diminta. Bisa artinya aktual sedang diminta itu lebih rendah daripada potensinya. Dia masih bisa mensuplai lebih gitu. Misalnya dari potensi yang ada, jumlah gerbongnya itu misalnya potensi perolehan potensialnya 150. Nah, berarti ada 50 yang belum dipakai. Nah, kita kalikan dengan harga nih. Misalnya harganya itu 300.000. 300.000 jadi berapa ini? 30 juta ya. Nah, sedangkan di sini harga rata-rata kita itu ya harganya sama aja. Harganya sama. Nanti ini bisa bermacam-macam kalau kita pakai linear programming, tapi ini nggak akan saya tanya yang mendasar aja kalau di sini. Ini berapa ini? 150 kali ini berapa? 45 juta, 45 Pak. juta ya. Jadi efektivitas perolehannya itu berapa itu? 30 juta, 30 bagi 45 berapa? Berapa tuh? 2/3 ya? Ya, kurang lebih segini ya. 75%. Nah, berarti ya kita harus manage lagi bagaimana ini mencapai optimum 100% dengan promosi. Ini berarti ada 50 yang nggak digunakan ini. Nah, bagaimana baru di situ teknik-teknik marketing itu untuk meningkatkan ini, yang ini berlaku. Yang ini. Insufficient demand, ya. Ini yang berlaku. Apabila ini kurang ataupun kita sudah menganggap ini sudah cukup, 75%-nya sudah cukup. Berarti kita nggak usah melakukan apa-apa, ya. Tapi kalau misalnya ini di bawah 50% misalnya terlalu rendah sehingga kita rugi, tidak bisa mencapai keuntungan optimum, maka perlu kita manage ini. Tetapi kalau permintaannya itu berlebihan, bisa 150, permintaannya itu bisa 200, misalnya 200, misalnya segini, perolehan kapasitas. Ini bukan aktual ya, potensial di sini bukan aktual, bukan potensial juga. Misalnya kita ganti dengan demand-nya ini. Dengan demand. Maka ini harus diganti. Ya, ini persoalan yang lain. Ini persoalan yang lain. Tapi untuk mengukur efektivitas perolehan dengan cara seperti ini. Ini model manajemennya. Oke. Oh, ini sudah kita salah satu langkah paling mudah itu strategi antrian. Apabila sudah tidak bisa lagi kita melakukan manage seperti ini. Karena orang-orang itu kan kalau sudah kita kenal pola konsumsinya itu, mereka selalu seperti itu, datangnya pasti jam sibuk segala macam, baru kita atur antriannya. Kadang-kadang menunggu merupakan satu-satunya pilihan ketika permintaan menumpuk. Akibatnya adanya variabilitas waktu pelayanan per konsumen. Contoh, meskipun pasien sebuah klinik kesehatan sudah mengatur kesepakatan waktu pertemuan atau appointment, bikin janji, sering terjadi bahwa si pasien tersebut tetap harus menunggu beberapa saat karena ada sejumlah pasien yang dilayani lebih lama dari waktu pelayanan disediakan untuk yang lain. Biasanya di dokter gigi gitu kan. Kita susah memprediksi
Kalau dokter umum mungkin bisa sebentar-sebentar. Kalau dokter gigi,